Halo Sobat Sip, bisnis Anda mengalami stagnasi. Mau tahu caranya merubah bisnis stagnasi menjadi bisnis yang sukses? Di video ini, saya berbagi tentang bagaimana langkah demi langkah membangun bisnis yang sukses. Banyak orang seringkali mengawali usaha dengan berjualan, termasuk diri saya. Dulu, saya mengawali usaha dengan jualan baju, kemudian menjual barang-barang yang lain, mulai dari parcel, produk dari selling, dan multi-level marketing, kemudian asuransi, sampai properti. Yang saya lakukan adalah cari produk yang dijual, kemudian melakukan jualan. Saat itu, saya merasa sudah melakukan bisnis untuk jangka panjang. Tapi sebenarnya yang saya lakukan hanyalah jualan untuk cari uang saat itu. Untuk kebutuhan hidup, untuk memenuhi keinginan-keinginan saya. Sampai saya membaca buku-buku tentang bisnis dan ikut beberapa seminar berbayar. Ternyata dalam membangun sebuah bisnis, kita tidak hanya sekedar menjual produk. Tetapi ada 7 tahapan yang harus kita lakukan dalam membangun sebuah bisnis. Yang pertama, kita harus punya visi atau impian mempunyai bisnis yang besar. Saat membangun bisnis, kita harus punya impian yang besar dan kita juga bergaul dengan orang-orang yang punya impian besar. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mimpinya kecil, maka impian kita pun juga akan kecil. Saat kita melihat ada orang atau teman atau tetangga yang sukses atau kaya, harusnya kita bukan iri pada mereka, negative thinking, atau nyinyir terhadap mereka, tetapi berpikir bagaimana caranya kita bisa berteman dengan mereka, dan kita belajar dari mereka dengan mengamati apa yang mereka lakukan, meniru apa yang bagus yang bisa kita lakukan, dan menghilangkan hal-hal yang menurut kita kurang. Jadi, Anda bisa tiru apa yang mereka lakukan dan kemudian melakukan modifikasi sesuai dengan versi buatan diri Anda. Yang kedua, buat ide bisnis dan strategi. Tahapannya seperti ini. Yang pertama, ketahui dengan detail produk atau jasa yang Anda jual, terutama kelebihannya dibandingkan produk atau jasa yang sejenis. Yang kedua, pelajari segmen pasarnya, luas atau sempit. Misalkan, sebuah produk hanya untuk usia tertentu atau untuk segala usia, untuk semua orang atau jenis kelamin tertentu. Dan kenali harga produk itu apakah hanya untuk kalangan menengah atas atau bisa menengah ke bawah atau untuk bisa semua kalangan dan lain-lain. Yang ketiga, kenali pesaing atau kompetitor di industri Anda, baik secara harga ataupun kualitas produk. Apakah ada big player yang bermain di bisnis itu? Misal, kalau warung kopi, ada Starbucks, Cafe Bean, Excelso, dan lain-lain. Kalau ternyata ada big player, berarti bisnis tersebut cukup menarik. Yang keempat, lakukan survei market atau survei pasar untuk menentukan harga produk atau jasa yang bisa menjangkau konsumen yang luas dengan margin yang menguntungkan. Yang kelima, jangan pernah underestimate atau pesimis dengan bisnis kita. Seringkali yang membatasi bisnis kita itu bukan produk atau bisnisnya, tapi seringkali adalah mindset kita. Yang keenam, lakukan terobosan dan inovasi yang bisa menjadi faktor pembeda dibandingkan kompetitor di bisnis Anda. Nah, ini adalah 6 ide bisnis atau strategi bagaimana Anda bisa menang dari kompetitor. Tahapan yang ketiga, lakukan personal branding dan berbagi ide bisnis. Yaitu yang pertama dengan cara melakukan personal branding. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Personal Branding, Ilmu Dasar untuk Sukses. Kemudian Anda juga harus mulai belajar untuk melakukan komunikasi yang baik. Kalau Anda masih bingung bagaimana caranya membuat komunikasi yang baik, Anda bisa membaca buku yang berjudul The Relationship Edge dan 25 Ways to Win with People.
agar Anda bisa lancar berkomunikasi. Kemudian saat Anda melakukan presentasi tentang produk dan ide bisnis, Anda harus punya keyakinan. Lakukan presentasi mulai dari sharing tentang diri Anda, tentang kelebihan produk, potensi market, jelaskan konsep atau ide bisnisnya, strategi bisnisnya, dan apa faktor pembeda yang membuat bisnis ini unggul. Cara Anda menjual diri atau melakukan personal branding seringkali lebih penting daripada presentasi atau bahkan produknya. Sama seperti dengan masakan. Masakan yang sama, kalau kokinya beda, rasanya juga akan beda. Sama juga dengan Anda menyanyikan lagu. Kalau penyanyinya beda, maka didengar juga akan beda. Demikian juga dengan produk ataupun ide bisnis. Banyak orang mengatakan, saya nggak bisa membangun bisnis karena saya nggak punya modal. Tetapi tahukah Anda bahwa banyak orang yang bisa sukses dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal awalnya, seperti Mark Zuckerberg, Colonel Sanders, Ray Kroc, Bill Gates, dan lain-lain. Karena sebenarnya modal itu bukan masalah utama. Karena banyak orang yang kalau Anda punya ide yang cemerlang, bisa saja mau melakukan investasi di bisnis Anda. Asal Anda punya ide brilian, ide cemerlang, Anda punya personal branding, Anda bisa melakukan komunikasi, Anda bisa mempresentasikan dengan baik, dan Anda juga bisa membangun yang namanya networking. Yang keempat, rekrut dan bangun tim pemenang. Setiap bisnis punya kebutuhan yang berbeda, sesuai dengan jenis bisnis, struktur organisasi, dan job description yang diperlukan di industri itu. Misal, bisnis produksi atau manufacturing diperlukan bagian produksi, quality control, research and development, laboratorium, packaging, gudang, dan lain-lain. Sementara untuk bisnis pemasaran diperlukan sales. Saat bisnis Anda mulai bertumbuh dan berkembang, maka Anda juga harus merekrut seorang finance atau accounting untuk menata keuangan perusahaan Anda. Dan kalau Anda mau besar, Anda harus punya tim yang Avenger. Jadi, Anda bisa merekrut tim pemenang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda apa. Jadi, bangunlah tim yang kuat, Avenger Team, yang punya kemampuan ahli di bidangnya masing-masing. Bukan hanya tergantung dari diri Anda. Saat ini sudah saatnya Avenger Team. Bukan saatnya lagi Superman atau Rambo yang berjuang sendirian. Saat Anda sudah punya Avenger Team, maka Anda bisa punya waktu luang untuk berpikir lebih jernih. Dan saat Anda berhalangan, Anda istirahat atau mungkin Anda berlibur, bisnis Anda tetap berjalan, tetap running well. Di samping itu, Anda juga tidak harus menjadi one man show yang melakukan running bisnis itu atau yang menjalankan bisnis itu. Tetapi Anda adalah driver yang mengarahkan dan menyetir arah bisnis Anda mau kemana. Untuk lebih jelasnya bagaimana membangun tim pemenang, Anda bisa lihat video saya berjudul Cara Membangun Tim Pemenang. Tahapan yang kelima, lakukan operasional bisnis dengan penuh komitmen, konsisten, kontinu, dan sampai tuntas. Bisnis itu pasti sukses, seperti rumus 4 tanda di matematika. Gunakan baik-baik rumus ini. Yang pertama, tambahkan tim. Karena waktu kita terbatas dan kemampuan kita juga terbatas. Misal tim sales, tim finance, tim digital marketing, atau tim-tim yang lain. Yang kedua, kurangi biaya yang tidak perlu. Yang ketiga, kalikan keuntungan dengan strategi dan inovasi. Yang keempat, bagikan tugas, tanggung jawab, dan keuntungan ke tim dengan komisi di luar gaji, agar super tim tidak pindah ke tempat yang lain. Suatu bisnis yang dibangun dari sebuah ide, dikembangkan dengan strategi bisnis yang tepat, dan dibuat ke dalam sistem yang terorganisir. Saat sistemnya sudah terbentuk, akan menghasilkan sebuah nilai atau value yang membuat orang lain, baik secara pribadi ataupun institusi, mau memberikan permodalan saat kita melakukan ekspansi bisnis. Contohnya, bank mau memberikan utang. Contoh yang lain,
Anda bisa menerbitkan medium term note atau MTN ataupun obligasi kalau jangka lebih panjang. Ada juga kemungkinan lembaga permodalan seperti Ventura yang berminat dengan bisnis Anda. Bahkan kita bisa melakukan IPO, Initial Public Offering, dengan menjual saham kita melalui Bursa Efek Indonesia. Tahapan yang keenam, buat laporan keuangan. Banyak orang melakukan kesalahan saat menjalankan bisnis. Saat bisnisnya jalan bagus, menghasilkan uang banyak, tidak melakukan pemisahan keuangan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi atau rumah tangga. Banyak sekali bisnis bagus yang hancur gara-gara hasil bisnis yang diperoleh digunakan untuk membeli kebutuhan dan keinginan atau lifestyle daripada pemiliknya. Digunakan untuk buat beli properti, buat beli mobil, dan lain-lain. Saat bisnisnya mengalami stagnasi dan uangnya nggak ada karena digunakan untuk beli lifestyle, karena dipakai untuk beli mobil, beli properti, dan lain-lain, padahal uang itu sebetulnya adalah uang yang digunakan untuk perputaran bisnis, akibatnya bisnisnya menjadi hancur. Maka dari itu, Anda harus mau melakukan pemisahan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Nah, bagaimana caranya melakukan pemisahan antara uang perusahaan dan uang pribadi sementara Anda butuh biaya hidup? Nah, maka Anda sebagai owner atau direktur perusahaan itu, Anda bisa mendapatkan gaji secara profesional. Dari hasil gaji itulah seharusnya Anda bisa mencukupi kebutuhan lifestyle, membeli mobil, properti, dan lain-lain. Jadi, Anda bisa bukan hanya menggaji karyawan, tetapi Anda juga menjadikan diri Anda karyawan dan menggaji diri Anda. Sehingga Anda bisa melakukan pemisahan. Nah, uang-uang yang lain digunakan untuk pengembangan bisnis, untuk ekspansi bisnis, untuk melakukan investasi bisnis. Ada 3 laporan keuangan yang wajib Anda buat agar bisnis Anda bisa bertumbuh. Yang pertama adalah laporan cash flow atau arus kas. Yang kedua adalah laporan rugi laba, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Kalau Anda bingung, Anda bisa rekrut orang finance atau accounting untuk menata keuangan perusahaan Anda. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap yang pertama, jelas kinerja dan omset. Yang kedua, terhadap biaya dan pengeluaran. Kurangi biaya dan pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, Anda kontrol dan evaluasi laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, kinerja tim secara individu. Yang kelima, strategi pemasaran dan bisnis model. Dan yang keenam, prospek bisnis dalam jangka 5-10 tahun ke depan. Lakukan evaluasi ini secara terus-menerus dan berkala, minimal 3 bulan sekali. Akan lebih bagus kalau tiap bulan atau bahkan tiap minggu. Oke, lakukan 7 tahapan bisnis ini, dan saya harap bisnis Anda tidak mengalami stagnasi dan mulai mengalami pertumbuhan agar Anda bisa sukses dan makmur. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.